Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah Yordan. Dan sambil mengakui dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Adik-adik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, cara kitab suci menampilkan tempat-tempat tadi, seluruh Yerusalem, seluruh Yudea, seluruh daerah Yordan, mau mengatakan adalah hampir seluruh bagian negara itu datang untuk bertobat. Seandainya Indonesia bertobat saat ini luar biasa ya, setidak-tidaknya pertobatan ekologis. Tapi rasanya belum sampai, sedih juga. Tetapi ketika orang-orang datang, khususnya orang-orang Farisi dan Saduki, Yohanes Pembaptis memberikan kata-kata yang sangat keras. Tapi mari kita cerna, mengapa terasa keras itu menjadi penting juga bagi kita. Hei kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Suara Yohanes adalah sebuah desakan agar orang bertobat. Kadang-kadang suara keras itu memang diperlukan agar orang bisa terbangun, mendengar dan bertobat. Lalu pertobatan macam apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis agar kita bisa bertobat juga, mempersiapkan diri kita dalam perjalanan menuju Bethlehem untuk sembah sujud kepada Yesus yang ada di sana nanti. Hasil pertobatan adalah sebuah ketegasan menghentikan tindakan dosa, meninggalkan masa lalu dosa, dan menghidupi langkah baru bersama Tuhan. Tobat itu mempunyai proses. Tobat itu melalui proses mengakui salah. Jadi kalau kita tidak mengakui bersalah, menjadi belum bertobat secara mendalam. Tobat itu berani menyatakan sesal. Aku menyesal atas kesalahanku. Aku menyesal atas dosaku. Dan tobat itu menghentikan perbuatan salah atau dosa itu. Dan membuat silih. Membuat silih karena kita tetap bertanggung jawab atas hasil kesalahan-kesalahan kita, akibat-akibat yang kita lakukan. Dan tobat menjadi berguna, berbuah, kalau kita juga menciptakan struktur pendukung untuk hidup baru. Kalau kita tidak menciptakan struktur untuk hidup baru, ya kita akan jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Dan memang kita dalam hal berdosa tidak kreatif. Dosanya ya itu saja. Ya toh? Ya begitulah kelemahan kita. Kita akui. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Pada sekitar tahun 340 Masehi, di padang gurun Sketis, ada seorang bapak padang gurun yang sangat terkenal, namanya Yohanes Pendek, karena orangnya memang pendek. Tetapi dia adalah seorang pertapa padang gurun yang sangat suci. Pada murid-muridnya yang ingin bertobat, dia biasa menceritakan cerita ini. Saya sampaikan mungkin tidak seindah kalau Yohanes Pendek itu yang menyampaikannya sendiri.
Ada seorang pemuda, pengusaha, pedagang yang sukses dan banyak melakukan perjalanan bisnis. Zaman itu kalau melakukan perjalanan bisnis dengan unta. Dan orang yang bisa melakukan perjalanan bisnis dengan unta juga memerlukan kemampuan membaca ilmu perbintangan. Kalau sekarang ya sudah pakai Google Map atau Waze atau Google Earth kita bisa. Zaman itu belum ada. Maka orang-orang yang mengadakan perjalanan itu bisa, perjalanannya bisa lama, meninggalkan rumah cukup lama dan membutuhkan tenaga yang sangat besar. Di sebuah oase yang biasanya ada kelompok-kelompok penduduk dan di situ seperti disediakan tempat-tempat istirahat bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Di sana itu ada beberapa perempuan yang menjadi tenaga kerja seks yang melayani orang-orang yang dalam perjalanan. Pemuda ini tiba di oase itu dan ingin beristirahat. Diperkenalkan kepada salah seorang pekerja seks yang paling cantik, paling muda, dan paling menarik. Singkat kata, setelah bertemu, merasa tertarik, malah cepat-cepat jatuh cinta dan ingin menikah dengan dia. Dan selama singgah di oase itu, akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan perempuan ini. Dan perempuan ini mengatakan kepada pemuda kaya itu, Tuan tahu siapa saya, latar belakang saya, masa lalu saya. Tetapi pemuda itu mengatakan, saya tahu, tetapi masa depanmu akan lebih baik. Maka mari kita pergi. Akhirnya perempuan itu dibawa oleh pemuda itu sampai ke tempat asal pemuda itu, tidak jauh dari Sketis. Dan hidup dalam sebuah rumah yang mewah. Dia hidup damai, dia dicintai betul oleh suaminya dan dia mencintai suaminya. Karena dalam suaminya ia menemukan sesuatu hidup baru, keluar dari jerat hidup sebagai pekerja seks. Tetapi tidak lama sesudah itu, orang-orang di oase itu merasa kehilangan dia. Merasa kehilangan kembang perkampungan itu. Mereka rindu kepada perempuan ini. Maka mereka mengutus beberapa orang untuk menyampaikan untuk bertemu dengan perempuan itu dan menawarkan, kamu kembalilah di oase ini menjalani profesi lama, akan diberi imbalan lebih banyak dan juga akan diberi fasilitas-fasilitas lain. Karena mereka mengatakan, kami membutuhkan engkau. Utusan itu sampai ke rumah perempuan itu di dalam sebuah rumah yang sangat mewah bersama suaminya, saudagar yang sukses. Ketika utusan-utusan itu menyampaikan alasan-alasan agar perempuan itu kembali ke oase itu dan menjalankan profesi lama, hatinya bergetar. Dan dia lari meninggalkan utusan-utusan itu, mencari suaminya, menabraknya dan memeluknya. Tuan, jangan lepaskan aku. Kalau Tuan melepaskan aku akan mati. Adik-adik, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sebuah pertobatan adalah sebuah langkah keberanian untuk menolak kembali ke masa lalu. Pertobatan adalah sebuah keberanian melangkah untuk tidak mundur lagi ke dalam jerat-jerat yang telah dipasang oleh orang lain.
ketika kita berhadapan dengan godaan-godaan untuk kembali ke masa lalu karena dosa-dosa kita, salah satu langkah yang sangat penting untuk kita lakukan adalah kita lari, mendekat pada Yesus, menabrak Yesus, memeluknya dan berkata kepada Tuhan, Tuhan jangan lepaskan aku. Maka Tuhan juga tidak akan melepaskan kita. Pertobatan adalah keberanian untuk memeluk Tuhan dan tidak melepaskannya, karena Tuhan juga tidak akan melepaskan kita. Pertobatan adalah keberanian untuk menolak tawaran-tawaran berbuat dosa dan berani menubruk Yesus, memeluknya. Dan itulah yang diminta oleh Tuhan agar kita bisa memasuki menjalani masa Advent ini hingga kita bisa bersembah sujud di gua di mana Yesus hadir untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.